Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Reksa Bumi Garden. Hari ini aku mau kasih tunjuk beberapa ciri anomali khususnya di Haworthia, jenis Haworthia, atau di jenis-jenis sukulen yang berdaun keras pada umumnya. Ya kayak Haworthia atau agave bisa jadi, aloe juga, Cryptanthus, beberapa jenis yang seperti itulah. Ini sekaligus menjawab pertanyaan apakah tanaman-tanaman ini bisa ditanam di dalam ruangan. Yang pertama, saya punya sampel tanaman ini sudah 1 bulan lebih saya letakkan di dalam kamar. Kalau mau diukur intensitasnya mungkin sekitar 20% ya cahayanya, cahaya matahari dia dapat. Karena gambaran mudahnya begini, di kamar saya itu ada jendela yang menghadap langsung keluar, berarti cahaya matahari pagi masuk di situ. Itu ukurannya sekitar 1 meter persegi lah, 1 meter kali 1 meter, dan Haworthia ini jaraknya 3 meter dari jendela itu, jadi cahaya cukup minim sampai ke dia. Dan ini sekitar 1 bulan saya siram, saya letakkan lagi di situ, saya siram, saya letakkan di buffet itu, di buffet di dalam kamar ya. Lalu ini yang kedua, ini yang ada di greenhouse, sama jenisnya Haworthia zebra juga yang ada di greenhouse. Ini sudah 70% mungkin dapat cahaya matahari, karena dari pagi sampai sore dia mendapatkan cahaya penuh ya di greenhouse ya. Oke, yang pertama, setelah 1 bulan lebih diletakkan di dalam di dalam ruangan dengan intensitas cahaya yang kecil, daun-daun yang terakhir, daun-daun yang paling muda tumbuh memanjang sekali. Ini tumbuh memanjang sekali dibandingkan daun-daun yang lama. Ini yang pendek-pendek ini. Daun-daun yang terakhir ini panjang sekali, bahkan ada satu yang menjulang sekali nih, panjang. Ya, tumbuhnya jadi memanjang. Mungkin itu cara untuk menangkap sinar matahari atau cahaya matahari lebih maksimal ya. Lalu ciri yang umum lagi ini terjadi di Haworthia, di agave, di aloe vera, di sansevieria, seperti itulah. Ini saya juga pernah ngasih lihat video sansevieria yang ditanam di dalam ruangan ya. Ini dia memucat bagian pangkalnya atau daun-daun yang baru itu memucat, kelihatan sekali ya, dari samping juga kelihatan. Kalau disimak, memucat sekali tuh, warnanya pucat sekali ya di bawah. Lalu memanjang. Lalu yang berikutnya sekalian nih ada sampel juga, brown tip, coklat atau struktur ujung yang mati. Ini tanda kalau tanaman kita itu mendapatkan cahaya matahari terlalu banyak, terlalu terik. Jadi dia burning, dia terbakar, dia over sunlight ya. Kalau ini less sunlight, kalau ini over, terlalu banyak cahaya matahari mendapatkannya, terbakar dia langsung, apalagi cahaya matahari siang ya. Karena itu tidak direkomendasikan karena cahaya matahari siang. Hampir semua jenis sukulen, kecuali jenis-jenis yang sudah cukup besar, yang indukan, biasanya nggak masalah, apalagi jenis kaktus. Oke, lalu kita bandingkan dengan Haworthia zebra yang di greenhouse. Dari kecil dia sudah di greenhouse. Ini aslinya indukannya yang di tengah ini, dipotek ya bagian ujungnya, baru dia tumbuh anakan dari kanan kirinya. Tumbuhnya pendek-pendek, lalu merekah, pendek, merekah, dan bagian tengah-tengahnya nggak pucat seperti yang tadi, hampir hijau. Kalaupun agak pucat mungkin hanya hijau muda saja, tapi tidak sampai putih. Sedangkan yang tadi sampai putih sekali nih di bagian tengahnya ya kan.
bersih. Ini yang di luar mendapatkan sunlight, lalu ini yang di bagian dalam tuh bagian pangkalnya sampai putih. Lalu dia tumbuhnya pendek, melebar ya, sedangkan ini panjang sekali, panjang pendek. Padahal ini baru tapi 1 bulan lebih, mungkin sudah 2 bulan, mungkin saya lupa tepatnya berapa, tapi 1 bulan sudah lebih, maybe sudah 2 bulan. Oke, ini satu anomali lagi. Kelihatan nggak warnanya agak kusam coklat. Ini juga ada. Nah, ini kuning, agak kurang ganteng ya, jadinya kurang cantik dan kurang ganteng. Kalau dia jantan mungkin dia kurang ganteng ya, harusnya kan putih seperti ini. Tapi yang di tengahnya ada yang agak oranye. Biasanya karena kita pernah menyentuh dia dalam posisi tangan kita kotor sekali, apalagi mungkin kelupaan habis beraktivitas dengan media tanam yang kotor, yang ada ada kandungan pupuknya, apalagi pupuk kandang gitu. Intinya kotor lah, dia something like terinfeksi lah ya, menjadi kuning. Pada saat tersentuh nggak langsung kuning seperti ini, tapi setelah beberapa hari, mungkin setelah semingguan mungkin, baru dia bagian putih-putihnya atau garis zebranya itu jadi kayak kuning ya, jadi jelek sebenarnya sih. So ini ngingetin aja ya juga buat kalau teman-teman mau repotting atau mau propagasi, sebaiknya pada saat menyentuh tanamannya, hawortianya, pastikan tangan kita dalam posisi relatif bersih. Ini kelihatan sekali oren bagian sampingnya kan oren. Ini kesalahan saya karena waktu mindahin sepertinya posisi tangan saya kotor. Nah, ada bekas brown tip di sini, buntung jadinya. Pada akhirnya brown tip seperti itu akan menjadi buntung. Ini yang sedang proses brown tip. Ini yang di bawahnya juga brown tip. Ini brown tipnya parah ini buntungnya parah nanti. Oke, that's it for today. Sampel dari 2 jenis hawortia yang juga menjawab apakah tanaman ini bisa ditanam di dalam ruangan dengan intensitas cahaya yang minim. Jawabannya adalah bisa, cuman sebaiknya secara berkala dia dibawa keluar kembali, apalagi kalau sudah keluar tanda-tanda yang pucat tadi. Jadi biar tetap tumbuhnya ganteng seperti ini. Oke, ganteng. Sama sekaligus reminder, kalau sudah mulai ada yang brown tip, sudah mulai ujung ada yang sudah mulai kering, berarti dia sudah over. Posisikan dia sampai di tempat yang lebih teduh lah, posisikan. Dan memegangnya pastikan, usahakan tangan kita dalam posisi bersih yang menyentuh bagian bodinya secara langsung. Okay, that's it. Thanks for watching. Happy gardening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.